tapi gagal gagal untuk break area resistnya ini. Akhirnya dia bikin double top di sini sama di sini, yang akhirnya longsor longsor dalam banget sampai ke bentuk berapa ini, 46 ribuan, ya 46 ribuan. Nah, tapi malam ini dia mencoba mantu lagi dan tertahan lagi di resist point di area berapa, bentar. Dia tertahan di sekitar 47.500-an. Nah, di sini kan ada resistance yang ada resistance dan sementara masih tertahan, belum bisa break. Kita belum bisa dapat konfirmasi apakah beneran tertahan atau memang koreksi sebentar sebelum dia lanjut naik. Kira-kira nanti Bitcoin itu akan kemana, ya kita perlu konfirmasinya di sini, di area sini. Kita harus tahu apakah dia bisa breakout sini atau enggak, karena kalau kita lihat di uh, candle hariannya, misal malam ini Bitcoin nggak berhasil break sini, ada kemungkinan untuk besok bakal kembali uji support. Ada di poin-poin berapa aja sih supportnya Bitcoin. Kalau kita tarik Bitcoin, nah, supportnya ada di 46.500 hingga yang terdalam itu 45.200-an. Itu apabila misal Bitcoin nggak bisa close di sini, di atas area sini tadi ya. Jadi misal dia nggak berhasil break sini, berarti ada kemungkinan besoknya bakal turun. Tapi jika malam ini atau candle hari ini bisa break area berikut, area 47.500-an, mungkin besok bisa lanjut untuk uji resisten di sekitar sini. Ini berapa, 49.500-an, dengan catatan harus close atau breakout dari sini, gitu teman-teman. Jadi masih kita perlu konfirmasi dulu apakah berhasil breakout atau enggak. Tapi ini koreksi sebentar sih sepertinya, bukan masalah koreksi. Nah, ini kan kalau tadi dari time frame rendah ya, kita lihat dari time frame 1 jam. Lalu kalau kita coba di time frame yang lebih tinggi lagi, misalnya di 3 hari, problemnya mungkin ada di sini sih. Di 3 hari ini ada pola kembalikan arah. Jadi ada doji di mana market ragu mau kemana, lalu kita ke banding sini. Nah, balik lagi ke tadi, kita perlu konfirmasinya di sini tadi, apakah berhasil breakout atau enggak. Kalau enggak berhasil ya lanjut turun, kalau enggak ya mungkin, kalau berhasil mungkin masih ada peluang untuk uji resistensi. Lalu kalau untuk candle bulanannya, seperti tadi sih tetap perlu konfirmasi di area sini 47.500-an, kuncinya mungkin ada di situ. Karena kalau dia berhasil breakout dan lanjut, maka akan ada double bottom lagi di Bitcoin, akan bikin uh, bottom lagi. Jadi polanya nanti seperti ini, set dengan catatan harus break area sini. Kalau misal gagal break ya dia ke sini gitu.
Jadi teman-teman, ada kemungkinan Bitcoin bakal bikin double bottom di area kedua supportnya ini. Di sini kan supportnya dia gitu. Lalu ini kan tadi untuk pergerakan Bitcoin ya. Buat untuk koin lainnya, apakah ada request dari teman-teman, mungkin bisa di share di kolom komentar, atau mungkin dari admin lain ada request juga. Ini tadi SXP pump ya, pump sampai naik berapa persen ya tadi? Ada 24% lah. SXP. Jadi ada yang share kalau dia katanya di akuisisi di Binance. Jadi mungkin sentimen positifnya SXP bikin dia loncat. Kalau kayak gini jangan dikejar sih, mungkin kita bisa nunggu dulu ya koreksi di mana. Kalau kita tarik videonya, tadi dia mantul di area support sini. Mungkin kita bisa nunggu di sini di area 1,7910 ini. Kita memang harus koreksi lagi. Buat yang mau ikut-ikutan FOMO-nya SXP, dengan catatan area sini nggak tertembus ya. Kalau sini tertembus mungkin masih lanjut rally lagi, tapi baiknya jangan dikejar sih, kalau kayak gini terlalu berisiko juga itu. Oh ya, FTM kena stop loss ya. Semua koin, hampir semua koin hari ini ikut gerakannya Bitcoin sih kan dia. Nah jadi FTM nya juga break dari area stop loss-nya. Alis bang, alis. Alis akan kemana? Pergerakannya gak asik banget. Kita lihat trennya si Alis dulu. Ini kan kalau kita cek trendline-nya Alis, terus kita cek support sama resistensinya. Ini di sini. Untuk saat ini mungkin si Alis sendiri, karena market loncat semua ya malam ini, dan ini ada supportnya si Alis sama ada trendline di sini, mungkin dia mantul dari sini untuk uji resisten di 13,0 atau sekitar 13 inilah kalau kita lihat di garis figunya ya teman-teman. Oh ya, ini chart candlenya daily ya, harian. Nah mungkin si Alis sendiri mungkin untuk masuk ke Alice kita perlu konfirmasi dulu apakah dia berhasil break dari area 13 ini atau enggak, karena kalau kita nggak nunggu konfirmasi dia break area sini, takutnya nanti pas dia bentur 13 dia uji balik lagi ke sini ke report nanti. Jadi mungkin kita nunggu dulu dia breakout dulu, lalu mungkin akan retest dulu. Nah ketika retest ini bisa kita jadikan apa ya, momentum buat kita masuk ke Alice, dengan catatan dia nggak jebol 13 lagi ya, atau di area 13 itu. Nah misal dia mantul, ada peluang Alice-nya sendiri secara tren panjangnya uji di area sini di 19. Di sini kan ada Fibo 0,382 ya, biasanya golden area gitu sih.
Nah, misal dia berhasil break dan mantul, mungkin akan berpulang untuk uji sini. Nah, di sini ada resistance juga. Yang tadinya kalau di sini dia gagal break lalu koreksi ke bawah. Terus break in, jadi si Alice itu harus breakout 13 dulu, retest, lalu break sekitar 16, retest, dan targetnya di 19 dulu. Tapi kalau misal skema ini gagal, dia gagal break 13, berarti dia akan ke sini, atau dia gagal break 16, dia bisa uji supportnya lagi ke sini. Itu buat si Alice. Terus ada dot, Polkadot. Si dot. Coba kita cari support resistance-nya dulu ya. Nah, di sini kan support dan resistance-nya si dot. Kalau kita lihat dot di sini ada, tadinya ada head and shoulders ya teman-teman, yang bikin dia longsornya tambah dalam. Ini ada HMS. Terus di area sini dia gagal lanjut. Di sini ada resist sekitar 30, ini dia gagal lanjut terus jatuh lagi. Nah, kalau kita lihat sekarang, nah ini dot sendiri ya dia mantul dari Vigo di sini di supportnya 26,9 di sekitar situ ya. Jadi mungkin kita kalau amannya mungkin kalau tiap orang kan punya profil risiko beda-beda ya. Kalau aku sendiri misal harus masuk dot, mungkin perlu nunggu konfirmasi, dia harus break area sini dulu sih. Misal pengen entry di spot atau di long. Nah, kita perlu konfirmasi break sini dulu, di area sini dulu, apakah dia bisa break 30. Misal dia bisa tembus area 30-nya, dia berpulang untuk lanjut ke, nah di sini kan tadi ada HMS ya teman-teman, HMS. Nah di sini ada neckline-nya head and shoulder tadi. Kalau kita tarik garis terus lurus terus ini, dia bertepatan sama resistance kuatnya dot di area 35. Nah di sini mungkin pergerakannya dot sendiri, jika memang tentu sentimen Bitcoin perlu juga untuk menggerakkan si dot ini mau kemana. Kalau misal Bitcoinnya juga nggak tiba-tiba down atau koreksi, mungkin kita juga bisa lanjut naik ya. Mungkin dia akan kesini dulu, retest, lalu sini. Nah kita harus tahu dia apa bisa breakout resist kuatnya dulu, lalu potensial ke sini 42 dengan catatan marketnya support dia sih. Ini adalah tiba-tiba mati resist kuatnya si dot. Kalau kita lihat panjang setlist di sini terus baru naik lagi, terus di sini utilitas gitu. Kalau memang mau masuk ke spot trading spot buat dot, mungkin boleh nunggu di 30 dulu, atau misal udah gatel pengen masuk, bisa masuk
hari ini dengan stop loss di sini di supportnya tadi di 29 26 berapa 26,9 atau Enggak. Mini ya. 5,7 karena kalau dia Iya. udah Midi gue. longsor sini pasti bakal uji Mihun. supportnya di sini gitu. Jadi stop lossnya di TPS-in aja. Kalau aku sendiri tetap mending nunggu konfirmasi di sini tuh gitu teman-teman. Terus Sen, mas suaranya kencengin, kurang banter ya. Terus Sen, Coba pakai headset. ini pakai headset. Oh anu Sen, ini udah kenceng suaraku, sepertinya menarik. Kalau kita lihat di time frame bendanya dulu, Sen dia break dari sini ya. Terus di sini ada shoulders. Kita lihat ini adalah support. Di sini adalah tadinya support kuatnya Sen, lalu jadi masih support lagi ya dia udah, kalau kita lihat dia udah breakout dulu. Kita lihat di Bigo juga. Nah kita nemu golden rasionya garis Bigo Enak jamur. di sini adalah 0,3 berapa dia di sekitar 5,77an gitu. Nah kalau kita tarik Pakai. Oh nggak bisa dipakai. ini juga memang Putus. supportnya dia, Mama. support atau resistensinya si Sen gitu sih, dan udah berhasil ketemu sekarang 5,9. Mungkin Sen ini bisa kita jadikan pilihan untuk kita masuki gitu dengan stop loss di sekitar sini 5,7an itu. Enggak apa-apa. Jadi tetap teman-teman kalau bisa jaga risk seminimal mungkin. Jangan asal pasang leverage gede atau pakai modal gede, karena kan kadang profil risiko orang-orang itu tidak besar. Kalau misal kita pasang stop loss di area tadi 5,7 dan sekarang udah 5,9, kemungkinan risknya adalah sekitar 2,57% gitu. Kalau yang mungkin mau sabar mungkin bisa tunggu dulu apakah dia retest atau enggak. Retestnya mungkin di sini ya. Oh, ini kelihatan. Retestnya mungkin di sekitar sini. Di bunkernya sini berapa ini? Sekitar 5,8. Jadi mungkin bisa pasang jaring dulu di 5,8 dulu sih gitu. Nah di sini kan ada resisten juga di 6,1 yang sejajar juga dengan neckline-nya Head and Shoulders. Biasanya sulit ditembus, biasanya dia bakal naik terus koreksi dulu baru naik lagi misal dia memang trendnya sedang itu lah. Kalau kita lihat tren SN, dia masih di tren mau HK. Sen silakan FOMO. Terus Luna tolong di Terawang. Mari. Aku 26 buket. Watchlist si Sen tadi. Mas Jod. Luna. Suaraku serak. Luna.
sendiri dia sini kan supportnya Luna ya, dia mantul dari supportnya. Masih masih di jalur uptrendnya sih. Dan kalau kita lihat Maksimal di jam sini 9. pasti golden area-nya dia di swing sini ya, di sini ada sekitar sini ya golden area dia bener. Jadi mungkin dia uji di 88 dulu, kita nggak usah buru-buru ngejar si Luna. Mungkin dia akan koreksi dulu ke 86, bisa bisa pasang entry di 8 sekitar 86 sini. Bener. Nggak usah buru-buru dulu. 86 ya, kalau kita pakai plan 4 jam buat si Luna, kita bisa masuk di jemput di 86 ya, stop lossnya di area sini di sekitar 83 atau 84. Kalau HK sekarang mungkin terlalu berisiko sih, tapi kalau memang memang suka suka HK ya silakan. Di core risknya sekitar 33,7 kalau kita asal HK. Nah takutnya adalah kan ini tadi Bitcoin udah gerak berapa ya tadi. Bentar. Hmm. Ini Bitcoin masih strong 47.600-an. Nah, Bitcoin kan udah 47.600-an. Mungkin pasti tetap koreksi, jadi kita bisa nunggu dulu apakah si Luna retest atau nunggu si dia breakout dulu sini. Jadi bisa nggak usah buru-buru, nggak usah FOMO guys. Market crypto kan 1 kali 24 ya, jadi ya Hmm? santai aja daripada asal masuk terus tiba-tiba berubah arah gitu. Jadi kita memang perlu konfirmasi gitu sih ya. Tadi tunggu di 8 sekitar 86 ya, bener. Stop lossnya di sekitar 84 83, minus 2%-an lah dari area inputnya. Terus AAV Alis tadi udah guys. AAV kalau misal ada event biasanya orang-orang pada FOMO. Tadi kan udah Alis udah mau breakout resist kuatnya ya, mungkin kalau dia berhasil breakout, nah psikologi market itu kan kurang lebih sama teman-teman. Ketika kita melihat angka yang sama, eh, dan para trader pasti cara analisanya pun apa ya, nggak jauh-jauh beda gitu. Ketika melihat garis Fibo apa area Fibo di sini, area resist supportnya di sini, nah, mereka pasti juga pasang pasang jaring di area situ. Dan misal case-nya adalah Ellis dan mungkin ada event juga, dan jika dia breakout di area resistance-nya 13 tadi, bisa aja sih dia to the moon gitu. Jadi bisa bisa pantau di area 13 tadi si alisnya. Untuk AAV di sini kan supportnya dia ya. Supportnya jadi resist, karena masih di resist lagi. Mungkin kayaknya dia ya tetap nunggu sini retest baru kita masuk ketika retest tadi si AAV itu. Mungkin bantu di sini.
resistnya AB ternyata ada di 274 ini yang dia lanjut koreksi ketika gagal break di sini. Itu mungkin bisa nunggu di sini atau nunggu di sini dekat sini. Di sini berapa ini? 250-an di resist psikologisnya dia 250-an. Jadi biar dia nanjak dulu koreksi baru kita coba untuk masuk di AV. Ya, kita pakai tension rendah. Ini ya teman-teman, dia bisa berpeluang bikin inverse head and shoulders kalau misal dia misal dia kesini ya, dan break sini itu area 300-an. Kalau kita cek di 300-an itu berdekatan dengan fibonya dia yang di sini, yang di 0,5 sini area. Nah mungkin kalau memang mau cari pattern buat entry ya kita nunggu dia beneran bikin inverse head and shoulders dengan tunggu break dia di 300-an. Tapi kalau misal pengen data bisa di 250 atau nunggu di 270-an sini. Untuk stop loss bisa di tergantung kita mau entry di mana ya. Kalau misal entry-nya di 250, stop loss-nya mungkin di area sini di 235 240-an. Tapi kalau misal kita masuknya di sini stop loss-nya di area sini dan di 250-an. Kalau menurutku mungkin untuk nunggu di sini sih biar dia beneran bikin pattern inverse head and shoulders-nya tadi, karena pasti orang-orang mikirnya kurang lebih sama juga sama kayak kita pasti ya bikin ini. Nah ini bisa jadi konfirmasi apakah dia lanjut nanjak atau enggak gitu. Untuk AV ya, untuk FTD tadi udah diinfo kalau dia nembus area stop loss-nya di invalid. Terus ada benar-benar di sini kan kalau kita lihat di time frame panjangnya 1 minggu itu memang area supportnya sih ada sih. Kemudian kita cek si ada ya, masih di tren lainnya ya teman-teman. Lihat si ada ini kurang lebih sama dengan apa ya, banyak koin yang pergerakannya itu kurang lebih sama, karena ya mungkin karena pengaruh Bitcoin juga ya, jadi dia habis koreksi terus ngajak tinggi terus koreksi lagi. Nah mungkin tetap sih untuk konfirmasi sebaiknya tetap ketika kita nunggu dia break di area sini di sekitar berapa ini 1,63 itu buat konfirmasi. Tapi kalau memang beneran pengen masuk sebenarnya nggak salah banget, soalnya kalau kita lihat di stokastiknya sendiri dia sedang berada di area jenuh jualnya sini
untuk candle mingguannya. Tapi di sini kan tadinya Boolean gapping ya teman-teman, baiknya memang dikonfirmasi sama candle setelahnya ini hijau sih, tapi candle setelahnya ini merah, jadi sedikit membingungkan juga buat apakah dia akan retest resistensinya atau retest lagi di trendline-nya sini. Jadi kalau memang mau cari aman, mungkin tunggu dia dulu berikut 1,63 sini, atau tunggu dia kembali retest di area trendline-nya sini di sekitar 1,26an gitu. Jadi nggak usah FOMO dulu, kita lihat dulu mau kemana dia. Oh ya, ini kan candle mingguan ya, jadi mungkin nunggunya agak lama juga, kecuali si candle mingguannya kasih konfirmasi breakout di sini sih gitu teman-teman. Untuk si ada bisa ditunggu di sini atau tunggu ketika dia breakout sebagai konfirmasi pergerakannya dari downtrendnya dia udah berubah untuk siap ke uptrendnya dia itu. Lalu ada Zen dan Zen itu sepertinya bau-bau lanjut turun. Oh. Sini ada kita balik lagi ke area yang resistnya tadi ya. Kalau kita lihat kan Zen di sini ada pola, entah itu symmetrical triangle atau intinya pola triangle gitu ya teman-teman. Nah, konfirmasi apakah Zen bakal uptrend atau untuk lanjutkan bearishnya, mungkin bisa kita tunggu di sini. Dia harus break dari trend lainnya ini, harus dulu apakah berhasil breakout atau gagal. Kalau misal gagal, berpeluang lanjut turun ke bawah, karena biasanya pola-pola seperti ini tuh pola-pola lanjutan sih. Tuh. Jadi kita mesti nunggu dulu Zen untuk konfirmasi breakout di area 75 sini, retest lagi apakah retest berhasil. Retestnya mungkin nanti di 62 sini ya teman-teman, apakah tembus atau enggak. Nah, kalau itu kan dari time frame 1 harian ya. Kalau kita tarik garis Fibo-nya dari sini ke sini, nah di sini memang bertepatan dengan area resistensinya dia di sekitar 77 ini ya, sekitar 7775 tadi sih. Kita perlu konfirmasi dengan breakout di area sini untuk amannya. Tuh, tapi kalau memang mau HK sih boleh-boleh aja, stop lossnya di sini, jangan nggak pakai stop loss ya, karena kalau dia udah ketembus 60 bisa lanjut ke bawah sini, sama ini ada pola triangle ini yang biasanya jadi pola lanjutan kan, ini kan bearish ya teman-teman. Kalau misal memang polanya itu mengkonfirmasi, dia bisa ini set 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 turun ke bawah gitu buat Zen. Kita perlu nunggu dulu dia breakout di area sini tadi 75 atau 77 itu tadi gitu. Terus untuk Zil wah ini sepertinya menarik.
HK. Aduh, disuruh HK ini. Apa harus di HK teman-teman? Nah dia kan udah breakout sini ya. Kalau kita lihat ini nggak usah sih. Kalau kita tarik di area Fibo-nya dari swing yang sini ke sini, ya, dia masih perlu uji resistensi nih. Nah di sini kan harga gerak terus di sini, maksudnya kayak bingung mau kemana gitu. Terus naik, gagal gagal break resistensinya, dan bikin, bisa dibilang ini bikin double top ya teman-teman. Di sini top sini sama top sini, akhirnya dia lanjut turun ketika break neckline-nya di sini langsung dump parah set gitu. Nah tapi kan sekarang udah break lagi dari neckline-nya ini. Kalau kita lihat dengan dia mantul di sini lagi di area sini, pas dia koreksi ikut Bitcoin koreksi, dia berhasil mantul. Nah mungkin bisa jadi konfirmasi yang baik untuk entry di sini. Stop lossnya kita taruh di sini atau di sini, di dekat swing yang ini 0,07691 gitu. Kalau kita harta sekarang, nah ini menarik ini sepertinya. Kita harta sekarang ada pola ini teman-teman, seperti bullish pennant nih. Jadi lanjutan setelah dia nanjak sini ke sini, nah misal kita tarik dari area sini ada peluang dia di 0,1 berapa ya, 0,108. Nah kalau area situ misal kita cek apakah mungkin dia ke situ, kita lihat aja pakai Fibo tadi. Nah dia bisa breakout sini nih. Gimana nih, HK nggak nih? Kalau misal teman-teman pengen HK hasil, kita lihat stokastiknya ya. Terus ini volume juga lumayan oke. Ya, weekly-nya cakep, ada double bottom di sini. Di sini sama di sini. Dan di sini adalah neckline-nya dia. Neckline-nya ini ada di area berapa ya? Wah, benar teman-teman. Neckline-nya ada di sini, tepat sama si Fibo-nya dia 0,382 ya. Buat yang mau HK sisil, stop loss-nya pasang di sini aja teman-teman. Kita di 0,07 atau berapa lagi di area buntutnya candle daily-nya tadi. Oh di sini. Jauh ya. Di sini untuk stop loss-nya di sekitar sini 0,079an. Apabila dia, kan ini udah breakout ya teman-teman, apalagi volume lumayan, udah breakout. Nah misal dia masuk lagi berarti dia gagal breakout. Nah ini perlu kita waspadai, makanya kita taruh stop loss-nya di sini. Karena tadi ada tim tumbuh yang bilang HK, mari kita coba untuk HK ya. Kita pakai leverage rendah aja, kalau usah tinggi-tinggi 20, buat meminimalisir resiko. Biasanya di tim tumbuh itu pakai risk itu nggak lebih dari 3%, cuma 1 atau 3%. Ini kan akun contoh ya, kita pakai modal 50 aja dulu, dan risknya kita pakai 3% ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Mungkin kita HK di sini. Harus di refresh. Nah kita udah HK pakai margin 1,49
9 ini sebagai contoh ya teman-teman. Terus stop lossnya kita pasang di sekitar sini tadi. Kalau misalnya pakai pakai Bigo, nah ini kan tepat sama area sini tadi kan tepat sama eh, ini sama Vivo ini ya 0,08 ya. Kita bisa pasang di sini untuk stop lossnya 0,08. Kalau misal kita pakai 0,08, kerugiannya itu 0,91 atau sekitar berapa persen ya, sekitar 2,5%. Tinggal dikali aja sama leverage-nya nanti atau pakai kalkulator ini tadi pakai berat hasil 60 dengan leverage 20, entry price-nya 0,082247, exit price-nya targetnya tadi berapa ya, 0,1an ya, 0,1 misal, terus 360 rewardnya mungkin sekitar 6 dolaran, ada 400an apabila skemanya sesuai. Tapi kalau misal marketnya nggak mendukung dan kita tadi pasang stop lossnya di berapa tadi, 0,08, nah kerugiannya sekitar sini 59%an itu teman-teman. Nggak keluar ya tadi 0,08, harus di refresh. Nah mungkin buat teman-teman untuk pasang leverage atau marginnya itu sesuai, lagi-lagi kita sampaikan ya, sesuaikan dengan profil resikonya masing-masing sih, karena setiap orang kan profil resikonya beda-beda gitu. Apa? Nah, stop lossnya tadi still di sini. Apa? Terus habis seal ada alis tadi udah ya teman-teman. FVM nya udah kena stop loss jadi invalid. Terus susi ini kemarin rally terus ya, saat yang lain koreksi dia masih bertahan. Teman-teman yang susi kita lihat time frame yang besarnya dulu. Kalau kita lihat kan dia udah break area sini ya, dari sini yang sini adalah supportnya dia, sekarang ada di sekitar 8,7an, dan resistensnya dia sekarang ada di sini. Jadi misal kita cek dengan itu, nah yang ini tadi ya dia udah break dari sini. Untuk susi mungkin kita bisa yang sabar nunggu, mungkin bisa nunggu sini dulu, misal terjadi koreksi lagi ya teman-teman, misal marketnya si susi harus koreksi, kita bisa nunggu di dekat-dekat sini di 8,7 atau 8,8. Tapi kalau kita lihat kan dia masih strong banget, udah 2 kali uji atau 3, ini sekitar 2 atau 3 kali uji tapi masih mantul. Dia ada peluang si susi bakal
uji resist psikologisnya di sini sekitar 10 10 atau 10,5 sini. Lalu resist kuat selanjutnya adalah di sini. Ini bisa jadi penentunya si Susi bakal bakal bisa lanjut dulu atau koreksi gitu sih. Ada di 11,5. Nah, buat teman-teman yang mau harga Susi bisa pasang stop loss di sini tadi di sekitar 9 atau 8,87 dan sini sih. Itu agak high risk ya di Susi karena kalau kita misal misal ukur berapa kedalamannya itu sekitar 6%, 5 sampai 6%, jadi cukup cukup berisiko. Kalau memang mau mau entry si Susi ya eh, perlu minimalin resiko sih, bisa pakai margin kecil, leverage kecil itu, karena targetnya ada di target terdekat Susi ada di 11,5. Rewardnya mungkin kalau misalnya bisa achieve 21% banding 6% lah gitu, 1:3 ya, sekitar 1:3 risk and reward rasionya. Terus ada BTT. BTT jadi si Zil tadi masih floating ya, floating 3. Jadi akun contoh tadi dari admin Aji. BTT kurang minus ya, kripto kayak gini guys, naik terus turunnya cepat, naik cepat turun cepat. BTT akan kemana? BTT rug pull. Ini nggak ada Mas Mayono ini kalau denger. Bisa ngamuk orangnya. Tes 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 tes. Masuk. Masuk. Putus Masuk, koneksi. BTT akan kemana? Nah, ini kan dia udah uji support ya. Share screen, Pak. Share screen-nya belum Oh, masuk. hilang. Ya ya, saya Kukira saya yang nol ya. dia ya habis putus koneksinya. Efek BTT. Nah, kalau BTT waduh,
gak asik ya pergerakannya. Nah kalau kita lihat kan dia, waduh ini bikin siapa ya? Ayo Mas Mike, suaranya listrik Mas. Udah di mute. Nah, kita lihat BTT ini ya dia masih dari kemarin saya tulis di supportnya sini ya, beberapa hari yang sini ya. Dan udah kelihatan ada break dulu, tapi kemarin sempat sempat loncat ke sini terus nggak bisa close. Masih apa ya, BTT masih nggak asik buat dimasuki. Harusnya dia mampu break dulu di sini baru baru entry BTT itu. Tapi kemarin sempat sempat pump yang sini ya, tapi dia gagal berikut trend lainnya yang sini. Kalau kita lihat dari tarikan swing yang sini sama swing yang sini, dia gagal. Dan ini ada itu area resist psikologis juga 0,004. Lalu lanjut turun dan uji support. Nah, mungkin kita bisa tunggu dulu si BTT, atau kalau mau HK kasih stop loss di sini di 0,0027 sini. Ini risknya sekitar berapa ya, 2,25. Nah kalau mau masuk BTT kita tunggu close candle hariannya dulu ya teman-teman, jangan di HK malam ini gitu. Mungkin dia close di sekitar sini atau sini, jadi nggak usah HK BTT malam ini, kita tunggu aja besok terus candlenya jam 7 pagi. Kira-kira bakal close di mana dia. Kita lihat di sini. Nah, harusnya dia bisa close di ini teman-teman. Dia kan masih tertahan di resist ini di Fibo 0,382 sini. Nah kalau kita lihat harus bisa close di atas ini, minimal di 0,028 lah, 281 282 gitu, atau kata candle hijau di sini itu baru BTT mungkin bisa dijadikan pilihan. Kalau masih labil gini jauh-jauh aja sama BTT, ntar kayak Mas Mayono itu. Terus chatnya hilang semua ya tadi pas koneksi putus. LRC min. LRC bentar. Ini still masih floating. LRC. Wah, LRC kok sepertinya mau koreksi. LRC ini apakah dia udah kalau kita lihat pakai tarikan Fibo ya, di sini adalah resistance kuatnya si LRC terdekat untuk saat ini. Ada di sekitar 2,12. Ini ada dua garis Fibo yang berdekatan. Sini adalah resistance kuatnya dia yang paling dekat, dan di sini dia uji support 2 kali, bikin double bottom. Nah, untuk mengkonfirmasi apakah polanya double bottom atau enggak, sebaiknya kita perlu dia nunggu dia breakout sini atau nunggu dia breakout
area neckline-nya sini. Di sini juga resistance kuatnya si LRC. Nah, kalau untuk masuk sekarang mungkin bisa di bawah ombang-ambing dulu ya sama LRC, bisa kayak gini baru naik gitu. Atau kalau enggak ya gini terus malah turun gitu. Jadi tetap baiknya tetap konfirmasi gitu sih, nggak usah FOMO dulu, karena kan kalau kita lihat eh bentar. Kenapa di sini bisa dikatakan resist kuatnya saat ini? Eh, resist saat ini kan bisa jadi support sebelumnya ya teman-teman. Kalau kita lihat dia dua kali uji di sini dan di sini. Lalu mungkin ada di sini sebentar, walaupun sempat ketembus tapi mencoba naik tapi gagal dan akhirnya langsung jatuh ke bawah. Nah di sini kan dia habis ketembus, coba retest tapi gagal, terus lanjut ke bawah buat ke supportnya yang sini gitu. Jadi mungkin untuk konfirmasinya sebaiknya tetap tetap nunggu dia breakout dari sini, baru kita bisa ngambil keputusan apakah dia layak buat dimasuki atau enggak gitu sih. Jangan sampai ketika dia berhasil breakout sini malah turun lanjut dulu. Nah, tidak, ini udah invalid ya buat untuk uji ke sininya, pasti bakal uji ke supportnya sini lagi. Tapi kalau misal dia breakout, retest dan berhasil mantul, nah konfirmasi berhasil mantulnya ini bisa kita jadikan acuan untuk masuk LRC untuk uji ke sini. Rewardnya kira-kira berapa sih? Rewardnya sekitar 13%. Kalau misal dia berhasil untuk konfirmasi ya, itu lebih aman, dan stop lossnya bisa kita pasang di dekat-dekat sini nanti. Makanya itu. Kalau untuk sekarang mungkin masih terlalu berisiko. Jadi buat yang pakai LSI. Min, ada yang tanya AXS, Min. AXS, oh iya. Kita pakai biasa ini. Hilang. Loh, AXS dulu. Oh, AXS ya, aku mikirnya malah XVS tadi. Kan XVS nggak ada di feature ya, kalau AXS ada. Bisa balik feature lagi kalau gitu. Aksi, Pak. Aksi, Iya, Min. iya. Iya. Tadi mikirnya XVS, aksi. Ya, aksi. Ini kayaknya bakal koreksi sih dia. Nah, kalau kita lihat si aksi ini ya, ada daily-nya. Sini kan supportnya dia ya tadi. Area sini tadinya ada support kuatnya dia. Kita berkali-kali diuji, mantul, uji lagi, mantul lagi, sampai akhirnya dia ketembus. Retest buat apakah berhasil balik lagi, ternyata enggak, dan ini retest lagi dan ternyata gagal lagi. Nah sekarang support kuatnya si AXS ada di sini, di area sini. Nah kira-kira bakal kemana si AXS? Penentuannya ada di area sini teman-teman, ada di supportnya yang sekarang ini. Apakah dia bakal uji resistnya lagi atau enggak? Kalau kita cek di time frame dialingnya kan mungkin kita mikir ada peluang untuk bikin double bottomnya ya. Jadi mungkin kita mikirnya dia pasti bakal kesini, tapi kita coba lihat di time frame yang lebih panjang lagi untuk
bisa tahu jangka panjangnya seperti apa. Nah, di AFS sendiri ini ada pola kebalikan arah sih di chart 3 harinya. Dia bikin doji yang psikologi market itu pasti bingung dia mau kemana, lalu dikonfirmasi sama ini ya. Nah, konfirmasinya ada di sini, apakah bakal lanjut ke bawah atau uji resistnya. Eh, Mungkin kita bisa cek lagi di tanggal 1 Januari ya, karena close candlenya 3 harian ini ada di 1 Januari. Kalau misal dia close di bawah supportnya sini di sekitar berapa ini, 89 atau 90. Nah, di 90 mungkin 90 kan bisa kita katakan support psikologisnya. Misal dia close di sini dan atau nembus 90 sini, karena 95 meter menit ya. Si AX bisa jatuh ke area sini, ada peluang lanjut longsor ke sini, itu secara jangka panjang. Tapi di sini kan kita juga bisa lihat ada support juga, ada resist, bisa aja uji ke 75-60 untuk penentuannya taruh kemana. Kalau kita lihat ini kan stokastiknya mengarah turun, kita lihat di candle mingguan dia masih bingung mau kemana, ini kan bingung, nggak tahu mau kemana gitu. Terus volumenya juga nggak gitu banyak. Kalau kita lihat di bulanan, nah di bulanan sendiri eh, kenapa kami cenderung optimis si IS bakal turun, karena di sini udah dikonfirmasi sama si Doji ini, terus candle merah di sini, bisa jadi lanjutan untuk bulan Januari nanti si AXS turun ke 75 76, atau yang terparah ke sekitar 49 atau 50-an sini. Jadi bisa jadi candle bulanannya merah sini. Itu kalau kita cari Fibo, apakah mungkin bijaksana di sini tadi kan di sekitar, nah dia udah tembus area psikolog golden areanya si Fibo-nya dia ya, di sekitar 103 ini. Pasti jika si AXS candle bulanannya tutup di bawah area sini, ya mungkin banget untuk Januari si AXS turun ini. Jadi kalau kita kalau kita ambil swingnya dari yang sini, ya di sini juga area supportnya si AXS itu. Jadi AXS berpeluang turun, misal dia menembus sini, konfirmasinya ada di sini di sekitar 90-an sini gitu teman-teman. Koin ING min, ada yang tanya. Ya, ING analisa. ya, untuk sinyal tunggu ya teman-teman, ntar di share. Yang di zionya kayaknya juga berikut ini. Bentar kita lihat posisi minus. Oh iya, bisa jadi breakout ini teman-teman. Mungkin buat meminimalisir risikonya kita lihat dulu apakah beneran breakout atau enggak. EMC EMC Bitcoinnya jam 1 jam bikin doji. INC mungkin mau retest lagi sih, karena dia udah break sini ya.
ketika dam kemarin dia nggak nggak jatuh sampai menembus area support kuahnya sini terus diuji lagi. Eh, kira-kira bakal kemana sih ya ini ya, di sini memang ada area supportnya dia terus dia masih bertahan di resistnya di sini. Nah kalau misal pengen masuk INC kita bisa nunggu konfirmasinya break di area sini 2,8 sini 2,8 sini stop lossnya kita taruh di area sini 2,7an. Kalau masuk sekarang kan mungkin terlalu berisiko ya karena ini ada kemungkinan dia koreksi dulu atau kalau memang di sini ada kita lihat ada resistnya dia ya di frame kecil ada resist dia ketahan mungkin mau koreksi dulu jadi nggak usah FOMO dulu NC mau kemana apa mau entry NC kita cek dulu konfirmasinya. Kalau sekarang kan dia dari 3 hari yang lalu dia gagal break area resistnya di sini terus long short dan mungkin buat teman-teman yang mau nunggu bisa nunggu di sini aja mungkin 2,33 nanti. Kalau misal ini gagal breakout ya, nah kita tunggu lagi di sini. Di situ juga dekat sama area trendline-nya dia kalau kita tarik dari sini. Nah, di sini adalah penentuannya si NG apakah bisa mantul atau malah ketembus. Itu jadi mending tetap kita tunggu aja. Nah kalau kita lihat candle mingguannya kan gini harusnya apakah dia bisa lanjut naik atau enggak ketika dia ada bullish engulfing seperti ini dia dikonfirmasi lagi dengan candle hijau setelahnya jadi bisa jadi konfirmasi dia untuk lanjut. Kayak contohnya di mana ya nah kalau kita lihat di time kecil ini ya ini contoh dari candle bullish engulfing ketika candle hijau lebih tinggi dari si merah sebelumnya setelah dia trend turun lalu dikonfirmasi sama si hijau dia lanjut untuk bisa jadi konfirmasi lanjut untuk naik gitu sih. Jadi mungkin untuk ENC tetap wait and see dulu nggak usah buru-buru pasti bakal ada peluang untuk retest ke sini atau kita tunggu apakah dia break sini atau enggak karena kalau candle mingguannya close di bawah area supportnya ini tadi ya peluangnya dia bakal uji supportnya di sini sih. Bisa jadi si stokastiknya ini terus turun sini baru dia nanjak sini jadi tetap kita tunggu aja dulu di INC. Ini tadi outlook untuk jangka panjangnya dia ya teman-teman gitu. Terus apa Doge bertidur lelap sampai alam bawah sadar. Doge wah ini seal di prank seal nih kayaknya. Doge ini harus minta bantuan Om Elon. Ini repot ini ada
pola yang bisa jadi garis lanjutannya si doge. Nah kalau kita lihat sekilas ya teman-teman, dia kan habis habis ini candle harian ya. Nah kuncinya doge sekarang ada di line warna kuning ini, di tadinya kan support trendline-nya dia sekarang jadi resist resistnya dia ya. Kuncinya doge ada di sini. Nah, misal si doge gak berhasil break dari area sini, dia pasti bakal turun, lanjut turun, karena ini pola pola continue gitu sih gitu. Tapi jika si doge berhasil break lalu retest dan break lagi area sini, ada yang ini ada peluang si doge lanjut naik. Jadi nah kalau kita lihat apakah di situ ada support atau resist kuatnya si doge. Nah ini kan deket banget sama resistensinya dia. Misal si doge nggak berhasil break area sini ya, pasti berpeluang turun ke bawah sini sih, agaknya ke area 0,12 ini. Ini candle harian ya teman-teman. Tapi misal si tapi bisa berubah juga kalau si Elon tiba-tiba beli doge ya, jadi ini tembus ini gitu. Jadi kuncinya sekarang ada di sini, di trendline yang warna kuning sini ya kuning sini. Tapi lebih enak lagi kalau kita mau nunggu konfirmasinya di sini, di yang warna, kita kasih warna kayak merah ya. Di sini kan dekat sama resistensinya dia juga ya, di area sini. Paling enak kita nunggu di sini. Kalau kita tarik garis ke belakang, di sini adalah area resistance dan nantinya support kuatnya si doge. Kita lihat berkali-kali dia diuji. Nah, baiknya tetap nunggu di sini kalau memang benar-benar mau entry si doge untuk konfirmasi. Tapi kalau memang mau HK ya mungkin di sini bisa, tapi berisiko banget pasang stop loss saja di sini 0,163 nanti ini. Resiko banget sih. Kalau misal mau sabar ya kita tunggu aja, karena trading kan yang mungkin mungkin kita pengen profit ya, tapi kita harus tetap mempertimbangkan resiko kita juga. Jangan sampai gara-gara FOMO atau ada ada apa influencer yang pom-pom dia bla 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 terus kita asal-asalan masuk ujung-ujungnya zong atau gimana gitu. Tetap kita analisa juga sih kalau dia bisa break lalu mantul gitu. Itu untuk si doge tetap kita tunggu aja di sini, paling aman itu. Terus ada sinyal lagi malam ini men. Ada ya, kita ntar admin chat. Ada yang tanya lagi kah? Oh, ada Pak ini Pak dari Mas Apa? Arya Saputra. Mungkin tadi ya yang sudah dijelaskan Mimin Agi tadi mungkin apakah sudah menjawab pertanyaan. Misalkan tadi kan ada pertanyaan gini, Min. Bagaimana sih cara menentukan entry-nya dan stop loss-nya bagaimana? Itu gimana tuh? Nah kalau menentukan entry-nya dan stop loss-nya, sebenarnya untuk apa ya, setiap orang kan pasti punya strategi masing-masing ya. punya punya cara tradingnya masing-masing. Tapi kalau kita mau baca-baca atau kita cari referensi-referensi dari trader yang mungkin udah jauh lebih berpengalaman, eh, mereka itu kebanyakan sabar buat nunggu konfirmasi untuk entry-nya. Makanya eh, ditemukannya kayak pola-pola atau pattern-pattern semacamnya yang contohnya tadi kayak si si Zil ini ya. Eh, Zil ini kan dia bikin bikin pola pennant ya kalau kita lihat sekilas. Nah gitu. Nah sebaiknya untuk entry itu ya kita tunggu konfirmasi dia breakout dari sini,
untuk kita jadikan ajang untuk entry. Ini untuk kasus kalau dia bikin pola payment ya teman-teman. Ketika dia breakout dari sini, kita bisa jadikan titik entry-nya. Nah, lalu untuk stop loss-nya, sebenarnya untuk stop loss-nya bisa kita taruh di apabila dia karena ini contohnya untuk penon ya, apabila dia masuk lagi ke area segitiganya ini. Nah, paling dekat kan di sini. Jika dia masuk lagi, peluang besarnya adalah invalid. Sinyal tersebut invalid. Jadi dia nggak mengkonfirmasi kalau pola penon itu bakal lanjut untuk naik. Jadi bisa jadi dia membentuk pola lain atau menciptakan pola lain yang tadinya udah mau bikin penon, tapi karena marketnya berubah jadi nggak jadi bikin penon. Jadi dia turun sini enggak, bisa jadi kan ini tadinya kan kita mikir dia bikin penon ya, tapi karena ini ada apa namanya, mungkin ada invalid, mungkin masih konfirmasinya kan tetap harus close dulu lalu dikonfirmasi sama candle selanjutnya. Bisa jadi dia bikin ascending atau ya ascending triangle. Nah, jadi kan gini, pas dia sini dia muncul di supportnya sini, dia nanjak lagi ini, nah dari sini ini, atau baru dia break di sini, mungkin saja dia pergerakannya bakal seperti itu. Nah, kita lihat ini kan tadi untuk stop lossnya karena tadi penan taruh aja di dalam segitiganya situ. Nah, kalau kita cek di area pakai garis Fibo, area segitiga itu mengkonfirmasi kalau dari sini ada supportnya dia. Nah, kita bisa taruh stop loss di sekitar sini gitu. Atau kalau kadang kan ada yang namanya breakout yang palsu, atau bahkan breakout yang palsu lagi gitu. Kayak misal tadinya breakout terus palsu, ternyata dia kayak nakut-nakutin psikologinya si trader gitu. Jadi ini terus nggak sampai sini, segini. Nah, jadi untuk stop loss bisa kita taruh di area sini atau di golden area sini, di sini, di sekitar sini kan juga supportnya dia. Nah, terus apakah stop loss itu sesuai atau enggak dengan psikologi kita? Kan setiap orang pakai profil resiko kita, kan setiap orang punya profil resiko masing-masing. Tadi kan ketika admin cek deal dan kelihatan ada potensi ada candle yang breakout, langsung di HK, kemudian masuk di area sini, lalu dipasang stop loss di sini tadi, sekitar 0,8. Nah, kalau 0,8 kan masih sekitar berapa persen ya? 2,6%, 2,5% ya. Dan itu masih masuk di profil resiko tim tumbuh. Jadi ya mungkin taruh stop lossnya di sini. Tapi kalau misal 2,65% itu nggak masuk di profil resiko tim tumbuh, mungkin stop lossnya bisa dinaikin lagi ke 2% atau 1% gitu, yang lebih rendah lah. Kan walaupun kita mikir profit, kita juga harus mikir risknya juga. Jangan sampai mikir profit aja tapi risknya nggak dihitung. Itu teman-teman. Untuk pasang stop loss dan entry bisa kita cari momentum, dan untuk stop lossnya bisa kita cek di support dan di resistnya, support atau resistensinya dia, dan di area mana pola-pola itu terbentuk tadi. Misal masih bingung, apakah sudah menjawab? Terus ada lagi apa?
CKB sama drag tapi udah terus skill cara menentukan golden area bisa diulang. Nah kayak aku misalnya narik garis Fibo kan kita bisa dari ini. Nah untuk menarik garis Fibo kan kita harus tahu swingnya dulu ya, swing high, swing low, higher low gitu. Nah kalau kita lihat di skill ini, misal kita anggap di sini low-nya dia, terus di sini adalah high-nya dia, high skill. Nah terus lagi di sini ada higher low, di sini ada low high, di sini ada higher low lagi. Nanti sini bikin higher high. Nah kalau kita lihat kan wave-nya seperti ini ya teman-teman. Untuk narik garis Fibo itu kita bisa pakai dari yang low ke high, swing low ke swing high-nya. Kalau tadi kan si admin ambilnya dari sini ke sini. Nah stop loss-nya kan sekitar sini ya tadi. Di sekitar tadi pasang stop loss di sekitar sini. Nah, kenapa di sini? Karena ini adalah golden areanya si Fibo-nya itu. Misal kita tarik lagi pakai swing yang sini, nah ini juga nggak jauh-jauh dari sini kan support juga, nggak jauh-jauh dari area goldennya dia itu. Tapi karena apa ya, karena swing terdekatnya di sini ya kita ambil dari yang sini gitu. Jadi ada kemungkinan nanti si Zil itu di sini bakal mantul atau jebol, makanya taruh stop lossnya di sekitar sini itu untuk narik Fibonya. Misal kita pakai yang lebih panjang lagi, nah, supportnya dia kan support kuatnya dia Zil ada di sini, makanya ada gerakan sini. Nah ini kan supportnya dia si Zil itu. Itu ada pertanyaan lagi? Ada Min dari Denny. Jadi pertanyaannya nih, jadi misalkan sudah ada sinyal nih TP 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah ini bagusnya apakah tiap TP itu kita close sebagian atau di hold terus, atau TP sampai semua kena, sampai TP-nya kena semua baru di TP gitu. Nah, untuk taking profit itu setiap orang pasti punya greedy-nya masing-masing ya, punya apa serakahnya masing-masing. Nah, kalau di tim tumbuh sendiri, misal ini udah profit 100%, pasti akan diupdate lagi stop loss-nya di area apa resist yang mungkin stop loss-nya di 100% tadi. Kita bisa update stop loss aja sih kalau misal masih pengen bakal lanjut naik gitu. Jadi stop loss-nya dinaikin ke area, tetap area sing profit tadi. Misalkan gini, oke, contoh andaikan kita entry Zil di area sini ya, andaikan kita entry Zil di area sini, lalu kita pasang stop loss tadinya di sini. Nah karena Zil udah bergerak sampai ke sini misalkan, nah kita update aja stop loss di sini kan ada apa resist yang ketembus ya, kita bisa update aja stop loss di sini. Nah misal dia nanjak lagi, kita cek lagi apa stop apa supportnya dia ada di mana gitu sih. Jadi kalau misal mau
mau nahan, ya sebaiknya tetap update stop loss saja buat jaga-jaga apabila terjadi pembalikan arah, kita nggak rugi, nggak kehilangan profit kita tetap profit gitu sih. Dan misal kita profit udah kena stop loss ya, kena stop loss stop limit update tadi, ternyata marketnya masih naik lagi, ya kita nggak usah kecewa, mungkin rezekinya udah sampai di situ aja gitu. Jadi eh, misal nih kita udah update stop loss di sini, terus marketnya gini, cuma nyentuh nyentuh profit kita terus nanjak lagi, ya udah itu ikhlasin aja gitu. Yang penting kan tetap profit ya teman-teman. Itu terus untuk sebenarnya ada fitur trailing stop di mana, nah ini. Nah misal ya tadi kan eh, andai kan kita entry seal di sini ya teman-teman, di sini, lalu kita pengen aktifin si trailing stop itu di setiap resistensinya si seal. Contohnya misal ini setiap ada kenaikan berapa persen, 2% ya, jadi setiap 2%, nah kita bisa pasang trailing stop ini setiap 2%, setiap 2% si seal ini bakal aktif bakal update, stop lossnya bakal berubah. Yang tadinya misal dikasih 0,8 dan dia udah profit 2% lebih misalnya gitu, dia bakal update stop loss sendiri. Dan application price-nya kalau bisa ya di atas 2% di atas kita entry. Misalnya ini kan misal entry di sini ya di 0,076, 2%-nya mungkin ada di 0,078, berarti kita aplikasikan 0,078, lalu misal yang mau dijual adalah semuanya, yang mau dipasang stop lossnya semuanya, ya kita 100% aja. Terus salah ini belum bikin mode ya. Terus ntar bisa update stop loss sendiri, harus diaktifin yang HJ mode itu sih teman-teman, ini belum diaktifin ya Pak ini ya. Belum, Ntar kalau akun baru ini ya, belum diaktifin. ya ntar kalau udah yang HJ mode itu yang bisa open short dan long bersamaan itu, ntar keluar menu trailing stopnya untuk close posisi kita gitu. Itu jadi untuk taking profit ya, kalau misal mau pengen lebih tinggi ya update aja stop limitnya. Kalau misal taking profit di area tertentu udah cukup ya taking profit aja gitu. Jadi nggak ada aturan khusus untuk taking profit gitu. Itu misal ada sinyal yang TP1, TP2, TP3, misal TP1 udah kesentuh, kita bisa taruh stop loss kita di bawahnya TP1 dikit gitu. Terus misal TP2 udah kesentuh, kita taruh stop lossnya di TP2 nya gitu. Terus TP3 udah kesentuh, TP2 udah kesentuh ke TP1, terus misal TP3 udah kesentuh, kita taruh stop lossnya di TP2 gitu. Jadi misal marketnya tiba-tiba balik, kita tetap profit itu sih mas. Terus ada yang tanya CKB spot Pak. Oh nggak ada di future ya. Tidak ada, di spot adanya. Saya harus balik. Ini sebenarnya udah basic rasanya.
Terus kalau kita lihat CKB dia kan pada support resistensinya dulu ya. Ya, dia kelihatan banget kalau uji supportnya di sini, uji resistnya di sini. Ini bertepatan banget sama si neckline-nya dia sih. Neckline yang ini kan habis bikin pattern gini, terus naik terus ini. Nah mungkin kita harus nunggu dulu sih close candle hari ini bakal di mana. Kalau misal bisa di atas ini tadi kita berapa ini 0,0218 misal candle harian sekarang bisa close di atas itu, kita bisa entry dengan stop lossnya taruh di sini aja 0,021. Kira-kira risknya sekitar agak dalam sih 5%-an gitu. Cukup beresiko juga gitu. Kalau misal mau entry ya mending tunggu konfirmasi close candle-nya di sini buat CKB tuh. Atau kalau mau HK ya tetap stop loss-nya kita taruh di sini 0,2136 ini gitu teman-teman. Apakah ada lagi? Ada nih Min, ada yang tanya kan untuk trading apakah ada jamnya ya? Maksudnya jam-jam apa yang berpotensi bagus, kapan masuk Gitu. market, seperti itu mungkin. Jam-jam tertentu itu sebenarnya nggak ada ya, karena gini, misal kita lihat BTC ya. Momentum itu kan bisa terjadi kapan aja ya teman-teman. Anggap aja ini satu candle harian ya. satu candle seperti ini. Nah kan dia bisa terjadi gini, pergerakan di candle time frame kecil yang seperti ini. Nah sampai akhirnya dia bisa close untuk membuat satu candle harian seperti ini. Jadi untuk menentukan kapan waktu terbaik untuk trading, sebenarnya nggak ada jam pasti kapan terbaiknya. Yang apalagi marketnya si suara voice mulai serak. Apalagi marketnya si crypto kan 1 kali 24 jam ya. Jadi ya itu tadi kita nggak mungkin tahu kapan momentum itu akan terjadi ya. Jadi nggak ada jam pasti market terbaik itu kapan. Bisa aja pump itu terjadi tengah malam atau pagi hari atau siang hari atau jam bisa terjadi jam kapanpun. Kita lihat di sini, ini ada mulai sekitar jam 1 malam. Nah kalau ini jam 22 malam, kalau ini jam 6 pagi, lalu ini ada jam lalu pump jam 4 pagi, lalu ini ada mulai rally jam 7 malam. Jadi nggak ada jam terbaik, tapi kita bisa cari kapan untuk entry itu kapan ya. Tadi konfirmasinya adalah kita bisa lihat dari chart patternnya, apakah dia berhasil breakout atau enggak. Seperti contohnya kan ini di Bitcoin sendiri, ini dia ketika breakout dari dari pola seperti ini kayak bullish flag ya ini, lalu dia lanjut nanjak. Atau ketika dia menciptakan pola seperti ini ada double top ya. Ketika dia bikin double top dikonfirmasi lalu dia turun. Jadi untuk cari momentumnya itu nggak ada yang tahu kapan. Untuk kapan entry terbaik itu nggak ada yang tahu kapan. Yang bisa kita cari adalah apakah
candle-candle itu memberikan konfirmasi untuk menciptakan arah baru atau enggak, yang bisa kita cari sih itu sih yang bisa kita baca gitu. Oke, baik. Seperti mungkin jawabannya apa sudah menjawab pertanyaannya ya. Jadi saya dari beberapa analisa tadi ya, banyak koin yang sudah dianalisa, sangat menarik sekali teman-teman. Jadi bisa saya aku simpulkan ya. Jadi untuk kita bisa dapat kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu kan polanya. Nah, supaya tahu polanya itu, nah kita perlu membaca. eh, Kan sudah banyak tuh contoh-contohnya, ada pola, beberapa polanya itu kita tentukan, terus nanti baru kita bisa tahu mana supportnya, mana resistnya. Nah, supaya nanti kita bisa dapat entry-nya kapan dan bisa dapat harga terbaiknya seperti itu. Nah, saya rasa cukup ya teman-teman. Tadi cukup jelaskan serta ingin ini. Mungkin kalau ada yang masih bingung, nah, bisa kita bertemu di lain kesempatan lagi untuk analisa bareng. Atau yang sudah beli e-booksnya, nah itu bisa dibaca lagi sampai selesai. Di sana jelas dijelaskan mulai dari polanya, mulai dari candlenya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk e-book masih belum bisa di print teman-teman, karena ini peruntukannya di media elektronik. Jadi e-booknya cuma bisa di media elektronik teman-teman. Mungkin seperti itu dulu ya teman-teman ya. Bagaimana Min? Yuk, kita akhiri aja malam hari ini. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah bertahan sampai selesai. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kalau ada masukan terkait pelayanan di VIP, nanti bisa japri ke Aji ya, atau ke yang lain nggak apa-apa. Kayak gitu, buat masukan kita. Ya, terima kasih ya. Selamat malam teman-teman. Terima kasih teman-teman. Selamat malam.